Drama rumah tangga yang makin tajam. Siapa sebenarnya yang berbohong? Kisah panas rumah tangga antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kini mencapai titik didih. Di tengah sorotan publik soal dugaan perzinaan dan pernikahan siri dengan Inara Rusli, kini muncul pengakuan mengejutkan dari kubu Inara. Pengacahannya, Dedi DJ, menyebut Mawa pernah fine-fine aja ketika diminta izin untuk poligami. Pernyataan ini langsung mengacak-acak simpati publik yang selama ini mengarah ke Mawa. Apakah benar Mawa sudah tahu sejak awal, tapi baru bereaksi ketika semuanya terbongkar? Atau ini manuver balik untuk melindungi klien? Drama ini bukan sekedar soal cinta segitiga, tapi juga soal harga diri, kepercayaan, dan bagaimana hukum poligami dipelintir sesuai narasi masing-masing pihak. Cerita ini semakin panas, karena setiap pernyataan justru menimbulkan pertanyaan baru, bukan jawaban. Inara Rusli lawan balik, tuduhan zina di-counter dengan fakta lama. Inara Rusli, yang awalnya bungkam, kini menyerang balik lewat jalur hukum dan pernyataan resmi dari tim kuasa hukumnya. Dedi DJ mengklaim bahwa sebelum pernikahan siri terjadi, kliennya sudah berusaha mengikuti prosedur etis, meminta izin istri pertama. Menurut versi mereka, tidak ada penolakan tegas dari Mawa, bahkan dianggap santai. Tapi ini justru membingungkan publik. Jika benar demikian, kenapa laporan perzinaan dilayangkan? Apakah Mawa merasa dibohongi karena tidak ada pemberitahuan formal? Atau ada luka lama yang baru terbuka ketika berita pernikahan ini viral? Narasi ini bukan hanya memutarbalikkan stigma, tapi berusaha membentuk simpati baru ke pihak Inara yang selama ini dianggap perusak rumah tangga. Inara ingin tunjukkan, saya minta izin, bukan sembunyi-sembunyi. Mawa diduga anggap seriusnya izin itu hanya candaan? Poin ini justru menjadi titik paling rawan dari konflik versi Inara. Dedi DJ secara terang-terangan menyebut mungkin saat itu Mawa menganggap permintaan poligami suaminya cuma sekedar bercanda. Dan karena dianggap gurauan, tidak ada penolakan, tidak ada reaksi keras. Tapi hari ini, justru permintaan itu dijadikan alasan untuk laporan polisi. Ini yang menurut kubu Inara menjadi kejanggalan besar. Kalau memang dari awal ada penolakan tegas, Insanul tak akan melangkah sejauh itu. Tapi jika permintaan poligami dianggap remeh, apakah itu berarti tak ada penolakan sah? Sekarang pertanyaannya, dalam rumah tangga, apakah bercanda bisa dijadikan alasan hukum? Ini bukan debat etika biasa. Ini soal interpretasi. Dan saat sudah sampai ke polisi, semuanya berubah jadi ajang pembuktian. Sekarang terserah Mawa, teka-teki posisi istri sah. Dedi DJ kemudian melemparkan bola panas ke tangan Mawa. Sekarang tinggal kembali ke Mawa, siap dipoligami atau tidak? Katanya tegas. Pernyataan ini seperti menyulut bara yang sudah nyala. Bukannya menyampaikan rasa penyesalan atau ajakan damai, malah melemparkan keputusan ke pundak Mawa, seolah semua ini hanya urusan mau atau enggak. Sikap ini mengundang kontroversi, karena terkesan menyepelekan luka batin istri pertama. Tapi dari kacamata kuasa hukum, ini adalah taktik. Ketika narasi dijungkir balikan dan ditaruh di tangan lawan, tekanan emosional menjadi senjata. Dedi bahkan menambahkan, kalau siap, bismillah. Kalau tidak siap, ya bismillah juga. Sebuah frasa yang terdengar religius, tapi punya intensi sangat strategis. Sorotan tajam ke hukum poligami. Diizinkan, tapi ada syarat. Tidak tinggal diam di sisi emosi, Dedi DJ juga membongkar celah hukum yang jadi arena pertarungan selanjutnya. Menurutnya, dalam Islam poligami memang diperbolehkan, tapi hukum positif Indonesia, UU Perkawinan, mewajibkan syarat administratif, izin tertulis dari istri pertama. Ini celah yang sedang dimainkan. Kubu Inara ingin menunjukkan bahwa secara moral sudah ada itikat baik, meski secara hukum bisa jadi ada kelalaian administratif. Dan disinilah pertarungan makin rumit, bukan hanya urusan hati, tapi juga legalitas. Jika izin secara verbal dianggap sah, maka Inara bisa terbebas dari tuduhan zina. Tapi jika tidak, maka ini akan jadi preseden hukum penting tentang pernikahan siri dan poligami di Indonesia. Kasus ini sedang berdiri di persimpangan antara agama, budaya, dan hukum. Definisi adil dalam poligami, jebakan bagi suami. Kembali pada topik poligami, Dedi mengangkat satu isu klasik, keadilan. Dalam Islam, syarat mutlak poligami adalah keadilan. Tapi pertanyaannya, siapa yang menentukan adil? Suami, istri, atau hukum? Menurut Dedi, adil itu kembali pada masing-masing pribadi suami. Apakah ia mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya? Namun disinilah jebakannya. Dalam praktek, hampir mustahil ada pembagian adil 100% antara dua istri. Apalagi jika prosesnya sudah diawali dengan polemik seperti ini. Maka ketika adil dijadikan senjata narasi, semuanya akan kembali ke persepsi. Dedi memainkan ini dengan cermat.
seolah berkata bahwa niat baik sudah ada, tinggal publik yang menilai siapa yang benar-benar adil. Tapi jangan lupa, hukum tak selalu berjalan di atas persepsi. Dedi, Mawa berhak cari keadilan, tapi jangan serang di medsos. Di tengah panasnya drama, Dedi tetap menunjukkan sikap diplomatis. Ia menghormati keputusan Mawa untuk melaporkan suaminya ke polisi. Itu hak dia, ujarnya. Tapi kemudian muncul peringatan halus, agar semua pihak tidak saling menyerang di media sosial sebelum ada keputusan hukum tetap. Ini kode keras bahwa kubu Inara ingin membatasi kerusakan citra yang makin meluas di dunia maya. Mereka sadar, medan pertempuran hari ini bukan hanya pengadilan, tapi juga opini publik. Dan medsos adalah senjata dua mata. Dedi memainkan narasi ini untuk membentuk batas, menyiratkan bahwa mereka siap adu argumen di meja hukum, tapi menolak perang opini terbuka. Strategi klasik untuk mengatur tempo dan meminimalkan eskalasi luar naskah. Pertarungan tiga arah: cinta, hukum, dan narasi. Inara mencoba merebut citra sebagai wanita yang meminta izin, bukan perebut. Mawa mempertahankan posisi sebagai istri sah yang dikhianati. Sementara Insanul, diam, tapi menjadi titik api dari segalanya. Mereka bertarung bukan hanya di pengadilan, tapi juga di media, di pikiran publik, dan bahkan di hati netizen. Setiap ucapan jadi headline, setiap ekspresi jadi sinyal. Ini adalah babak di mana opini lebih tajam dari bukti, dan simpati bisa berubah jadi serangan. Ketiganya sedang berjudi dengan harga yang sangat tinggi, reputasi, hak hukum, dan bahkan masa depan keluarga. Strategi kontra narasi Inara. Saya bukan perusak, saya diminta. Inara Rusli tak lagi hanya menunggu dibela. Narasi barunya, saya bukan perusak rumah tangga orang, saya justru diminta. Dengan pengakuan bahwa Insanul yang memulai dan sudah meminta izin, posisi Inara berubah dari tersangka moral jadi korban situasi. Ini adalah strategi kontra narasi yang klasik tapi efektif, mengambil ulang kendali atas cerita. Tak cukup hanya klarifikasi, tapi menyerang balik opini yang sudah terbentuk. Sekarang dia tidak hanya bilang, saya menikah, tapi saya menikah karena dia bilang boleh. Kekuatan narasi ini sedang diuji di tengah badai reaksi publik. Jika berhasil, Inara akan menjadi contoh bagaimana perempuan bisa bertahan bahkan saat dilabeli paling buruk. Tapi jika gagal, ini akan memperkuat citra negatif yang sudah melekat kuat. Akankah Mawa maafkan atau bongkar lebih dalam? Semua kembali pada satu nama, Wardatina Mawa. Sebagai istri sah, dia kini memegang kunci arah cerita. Akankah ia membuka ruang maaf dan menerima poligami? Ataukah justru melangkah lebih jauh, membongkar bukti-bukti yang bisa menjerat suami dan istri siri sekaligus? Narasi fine-fine aja yang diklaim kubu Inara bisa jadi bumerang, jika ternyata Mawa punya bukti sebaliknya. Dan saat itu terjadi, drama ini bisa berubah jadi skandal nasional. Mawa dihadapkan pada dua pilihan ekstrim, menyelamatkan rumah tangga dengan luka, atau membakar semuanya demi keadilan dan harga diri. Inilah titik klimaks dari semua episode, sebuah keputusan yang akan menentukan, apakah kisah ini berakhir di pengadilan, atau justru